Indonesia, negara yang kaya. Indonesia, negara yang masih muda. Sebagai warga negara Indonesia, kita patut bangga atas keindahan alam, budaya, dan ideologinya. Indonesia adalah tanah air kita. Sungguh banyak yang telah diberikan negeri ini kepada kita. Namun, sebagai warga negara, apakah kita sudah menjalankan kewajiban kita? Dan apakah kita sudah menjadi warga negara yang baik? Hak adalah Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada Anda. Seorang individu harus mendahulukan kewajiban. hal-hal yang harus wajib dilakukan. Lebih kepada kita, generasi muda. Hak adalah kekuasaan, kewenangan, ataupun kebebasan yang semestinya kita terima atau kita dapatkan. Hak adalah sesuatu yang harus atau yang pantas kita dapatkan sesuai dengan hal yang kita lakukan. Hak yaitu adalah kuasa dalam menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima oleh suatu pihak. Hak adalah sesuatu yang harus bisa diterima atau dinikmati. Hak itu adalah suatu bentuk klaim yang dimiliki oleh seseorang atau sesuatu yang seharusnya didapatkan oleh pihak tersebut atas apa yang sudah ia lakukan. Menurut saya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang harus atau wajib yang kita lakukan sesuai dengan hak yang kita dapatkan. Itulah konsekuensi kita untuk mendapatkan hak tersebut. Dan kewajiban adalah beban yang diberikan oleh suatu pihak dan sudah semestinya dilakukan. Sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang harus wajib dilakukan sebagai anggota masyarakat. Nah, kalau hak tadi itu adalah sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang atas apa yang mereka lakukan, maka kewajiban itu adalah bentuk dari apa yang mereka lakukan tadi, alias kewajiban adalah suatu bentuk tanggung jawab atau sesuatu yang harus dilakukan oleh individu tertentu. Menurut saya, kita harus mendahulukan kewajiban daripada hak kita. Karena jika kita telah melaksanakan kewajiban kita dengan baik, pasti kita akan mendapatkan hak kita dengan semestinya. Jadi kewajiban dan hak itu harus seimbang dan selaras. Saya kewajiban karena apapun yang terjadi harus kita lakukan kewajiban kita dahulu, baru kita menuntut hak kita. Sama seperti kita memasak rebus. Apa yang kita lakukan kita baik. Ini apa bahan-bahannya? Nah, hak kita yaitu menikmati rebus tersebut. Nah, seperti contoh tadi, ini hak dan kewajiban kita harus seimbang, baru kita mendapatkan hal-hal yang memang kita nantinya. Seorang individu harus mendahulukan kewajiban dahulu sebelum menuntut hak. Karena kewajiban sudah menjadi sesuatu yang sudah harus dilakukan oleh seseorang dan bisa diartikan kewajiban tersebut yaitu adalah usaha dalam memperoleh hak. Yang harus didahulukan adalah kewajiban. Setelah kita melakukan kewajiban, barulah kita menerima hak. Tentu saja kewajiban itu harus kita utamakan terlebih dahulu. Mengapa? Karena kewajiban itu adalah bentuk moral dasar kita sebagai masyarakat. Karena teman-teman, kita sebagai masyarakat kita punya kewajiban
kewajiban. Sebagai contoh, kita punya kewajiban untuk mentaati hukum, kemudian kita juga punya kewajiban untuk menjaga ketertiban. Maka apabila kewajiban-kewajiban ini tidak terlaksana dengan baik, tentu saja fungsi kita sebagai masyarakat itu tidak akan berjalan dengan baik pula. Selain itu juga karena hak dan kewajiban itu memiliki kaitan. Misalnya, kita sebagai pelajar, kita mengharapkan untuk bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik, di mana ini adalah bentuk hak. Sedangkan untuk bisa mencapai hak itu, tentu saja kita harus memenuhi kewajiban kita. Apa? Salah satunya itu adalah dengan belajar dengan tekun dan memberikan prestasi untuk diri kita sendiri dan juga untuk sekolah. Banyak sekali yang telah diberikan negara kepada kita, salah satunya yaitu pendidikan. Tidak hanya itu, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang telah negara berikan kepada kita seperti jembatan, jalan raya, dan lain-lain sebagainya. Negara juga sudah melindungi kita dari berbagai ancaman. Saya pernah mendengar kutipan dari Presiden Amerika, yaitu jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada Anda, tetapi tanyakan pada dirimu sendiri apa yang Anda berikan kepada negara. Mendengar kutipan tersebut, saya tidak perlu mempertanyakan lagi apa yang negara berikan kepada saya, karena hal-hal yang dilakukan sehari-hari itu dapat disyukuri, seperti kebebasan beragama, mendapatkan hak asasi manusia, pendidikan, dan lain-lain. Itu semua harus patut disyukuri, karena di negara lain pun tidak semua orang mendapatkan hak-hak tersebut. Seperti di Indonesia ini, kita patut mensyukuri apa yang kita dapat. Yang negara berikan kepada saya yaitu adalah diberikannya fasilitas untuk kenyamanan masyarakatnya. Dan negara memberikan rasa aman agar kita dapat tinggal di negara yang damai ini. Negara telah memberikan kepada kita yaitu pendidikan yang layak. Tentunya ada banyak sekali yang negara telah berikan kepada saya, baik itu dari pendidikan, fasilitas kesehatan, infrastruktur, perlindungan, hukum, dan lain-lain. Ya, intinya negara itu telah memenuhi hak saya sebagai warga negara. Sebagai warga negara Indonesia, saat ini adalah saya seorang pelajar. Yang bisa saya berikan kepada negara adalah dengan saya belajar sungguh-sungguh, tekun dan rajin. Saya akan terus berkarya, mendapatkan prestasi dan juga penghargaan yang akan saya berikan kepada negara. Mungkin di usia saya yang muda ini mungkin terbilang tidak benefit untuk negara, tetapi saya berusaha untuk belajar lebih giat lagi untuk memajukan negara atau melakukan hal-hal yang berguna, yaitu memanfaatkan teknologi yang ada untuk kemajuan negara. Dan yang saya lakukan untuk negara yaitu adalah dengan berkontribusi untuk memajukan negara Indonesia dengan berbagai cara, yaitu dengan cara menjadi relawan, mencintai produk lokal, dan juga dengan merawat sumber daya alam. Kita telah memberikan negara seperti contohnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menggunakan produk Indonesia. Mungkin saya belum banyak berkontribusi besar terhadap negara atau belum banyak hal yang sudah saya berikan kepada negara, tapi setidaknya saya sebagai pelajar, saya sebagai generasi muda, saya adalah bekal, saya adalah calon bagi negeri ini untuk bisa membanggakan dan memajukan negeri ini ke depannya dengan terus berprestasi. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi semua peraturan-peraturan yang ada di dalam sebuah negara, mencintai produk-produk dalam negeri, dan memperingati semua hari-hari besar yang ada di dalam negara. Jadi warga negara yang baik menurut saya itu saya seorang pelajar. Jadi saya harus belajar lebih giat lagi atau mengembangkan ide-ide pikiran saya untuk kedepannya Indonesia ini. Dan menjadi warga negara yang baik untuk masyarakat juga, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah dia dapatkan dari haknya, membayar pajak atau seperti membuang sampah pada tempatnya. Cara menjadi warga negara yang baik yaitu adalah dengan yang pertama, yaitu dengan saling membantu atau gotong royong.
Dan yang kedua yaitu adalah dengan menjunjung tinggi hak-hak dari asasi manusia. Dan yang ketiga yaitu adalah dengan cara bersikap kritis. Dan selanjutnya yaitu adalah dengan cara saling menghormati dan menghargai adanya segala perbedaan. Yang pertama, saling menghargai dan saling menghormati antara perbedaan. Yang kedua, saling bekerja sama atau membantu atau gotong royong. Menurut saya warga negara yang baik itu adalah warga negara yang peka terhadap apa yang terjadi di sekitarnya, memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya begitu ya. Kemudian juga mereka mau mengambil sikap akan hal tersebut, mau berkontribusi dengan negara, aktif, kemudian juga ya menghargai hak asasi manusia. Harapan saya terhadap negara Indonesia, yang pertama, saya berharap ke depannya negara Indonesia layak disebut maju di mata dunia, tidak hanya di mata negara-negara tetangga. Kedua, saya berharap sistem pendidikan di masa yang akan datang menjadi lebih maju dan lebih baik. Yang ketiga, saya berharap masyarakat Indonesia memiliki wadah bersih untuk melaporkan semua kecurangan-kecurangan yang ada di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, saya berharap angka kemiskinan di Indonesia menjadi berkurang. Apa harapan Anda dari pemerintah Indonesia? Saya berharap pemerintah Indonesia itu membuka telinganya lebih lebar lagi untuk mendengar keluh kesah masyarakat. Dia juga harus menjaga amanatnya yang sudah dijanjikannya di depan Alkitab-Alkitabnya. Dia juga tidak boleh melakukan kecurangan-kecurangan tentang keuangan seperti korupsi yang telah kita dengar beritanya. Dan saya juga ingin pemerintah Indonesia untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Yang terakhir, harapan kita untuk Indonesia. Kita berharap semoga negara Indonesia ke depannya menjadi negara yang layak untuk disebut negara maju. Dan semoga sistem pendidikan di masa depan menjadi lebih baik. Harapan saya untuk Indonesia ini mungkin bukan saya tujukan kepada Indonesia secara harfiah begitu ya, tapi lebih kepada kita, generasi muda. Karena kurang lebih dalam 10 tahun mendatang kita mengalami yang namanya bonus demografi, di mana penduduk dengan usia produktif itu lebih banyak daripada yang non produktif. Yang berarti ya patokan apakah negara kita itu bisa menjadi maju atau tidak itu ada pada kita, teman-teman. Kita adalah kunci jawabannya. Sehingga ya harapan saya untuk generasi muda Indonesia dan untuk diri saya sendiri itu adalah agar kita itu dapat terus mengevaluasi diri kita, agar kita itu bisa menjadi sosok yang berkualitas dan kita bisa bersama-sama memimpin dan juga membawa negeri ini untuk menjadi lebih maju dan juga mencapai cita-cita kita.